Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Karena ketidaktahuan dan juga kesalahpahaman orang-orang pada saat itu, maka Yesus memberikan ajarannya, terutama akan masa depan, karena siapa yang tahu masa depan dan juga benar-benar memahami masa depan tersebut. Oleh karena itu, di hari-hari terakhirnya, Yesus menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan yang menjadi amaran bagi para muridnya dan juga kita sekarang yang tinggal di akhir zaman. Mari kita ketahui apa saja pesan-pesan dan juga amaran Yesus terhadap hari-hari terakhir dengan berdiskusi bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Kurnaidi, Direktur Komunikasi Conference Jawa Timur. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang ke-10 dengan judul Hari-Hari Terakhir. Jika melihat kata hari-hari, maka saya teringat akan yang setiap hari selalu menyapa kita melalui kolom komen di YouTube. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan beberapa nama yang saya rasa baru pertama kali say hi atau memberikan salamnya di kolom komen di YouTube. Pendeta Kurnaidi ada salam dari Kota Belut di Sabah atas nama Helin Tiamban. Berikutnya Freddy di Gereja SDA Panaitan, Kota Marudu, Sabah, Suzy, Lendra Situmorang, Saunardin, berikutnya juga JMZ di Kitapol Tamparuli, Sabah, Shepherd Luturmas di Manokwari, Papua Barat, John Sengke, Renal Manggua, Sahir, Olinda Horlai dari Jemaat Los Palos di Timur Leste, Jukini Eyoh, Yani Hani, Palmi Suhi di Ulu Dusun Beluran, Sabah, dua lagi pendeta, masih banyak, Pamela Claudia, dan FK Story. Silakan Pendeta Kurnaidi dengan salam dan juga tanggapannya melihat bahwa komen-komen kita kali ini dibanjiri oleh saudara-saudara dari Sabah dan juga Timor Leste. Silakan Pendeta Kur. Salam, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun berada dan kapanpun. Puji syukur kami sangat senang, kami sangat bersuka cita dengan keakraban melalui saling salam. Baik untuk para sahabat kita yang ada di Sabah, juga para sahabat kita yang ada di Timor Leste. Semoga Tuhan memberikan kita kesempatan di lain waktu untuk boleh bertemu secara langsung, dan tentu saja semuanya ini menambah semangat kita untuk siap menyambut Kristus yang semakin segera datang. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta. Sama seperti Pendeta, saya juga belum pernah ke Sabah, Malaysia, dan juga Timor Leste. Tapi karena tiap minggu membaca komen dari saudara-saudara di kedua negara tersebut, jadi rasanya sudah pernah, gitu ya. Paling tidak kalau kita ke sana, ada yang kenal Pendeta. Nanti kita akan disambut baik dengan mereka. Puji Tuhan. Dari komen-komen tadi, ada dua komen yang saya rasa isinya sama, Pendeta Sony Situmorang. Dari Saunardin mengatakan senang sekali bisa mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat. Berikut juga dari Shepherd Luturmas di Manokwari, Papua Barat mengatakan, saya senang mengikuti diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Apa yang membuat kita senang? Padahal sudah berpuluh-puluh tahun mungkin bagi Pendeta Sony Situmorang mempelajari Sekolah Sabat, begitu ya. Tapi ada juga kelompok yang mulai malas gitu. Sekolah Sabat begitu-begitu saja. Apa tanggapan Pendeta dan juga semangat yang bisa diberikan kepada kami semua pada saat ini? Baik, terima kasih Pak Sonardi dan Pak Shepherd Luturmas. Benar, dikatakan bahwa Sekolah Sabat itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sebenarnya Sekolah Sabat merupakan satu materi matang dari Alkitab yang diramu secara sederhana. Artinya Sekolah Sabat merupakan rangkuman dari apa yang dipelajari di Alkitab. Contoh, kalau di Alkitab kan dibahas hanya ayat per ayat, tapi di Sekolah Sabat dimasukin aplikasi pribadi. Jadi bagi kita semuanya, terima kasih. Mari kita lebih rajin belajar Sekolah Sabat, karena kita percaya bahwa ini merupakan firman Tuhan, dan selalu ada yang baru yang kita dapatkan dari Sekolah Sabat. Bahkan kami sekalipun, ada aja yang baru. Jadi tetap semangat belajar Sekolah Sabat, sampai datang pada kali yang kedua. Terima kasih. Amin. Karena kasih karunia Tuhan selalu baru tiap pagi, pasti ada juga yang baru kita pelajari dari Amin. Sabat. Baik, saya akan membacakan ayat inti dari pelajaran ke-10 sebelum nanti Pendeta Kurnaidi akan membuka diskusi kita dalam doa.
Markus 13 ayat 26-27 berkata, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Silakan Pendeta Kurnaidi. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami saat ini. Terlebih kami boleh bertemu kembali untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang kami harapkan boleh semakin memperbaiki kami semuanya, semakin mempersiapkan kami untuk menyambut Kristus yang semakin segera datang. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami, sehingga kami semuanya boleh bersukacita dalam pertemuan ini, dan Tuhan semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Amin. Terima kasih. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Markus di Alkitab. Kita akan mengakhiri Markus 12 di bagian akhir dan juga memasuki Markus 13. Di hari Minggu, kita akan melihat 2 koin kecil sebagai persembahan. Itu judulnya. Di sini kita diperlihatkan akan bait suci Yerusalem yang sangat megah dan juga indah dan besar. Tapi di antara kebesaran tersebut, yang menjadi pokok perhatian dari mata Yesus adalah seorang janda dengan persembahannya. Apa yang membuat Yesus terkesan, Pendeta Kurnaidi, dengan persembahan dari seorang janda tua ini? Silakan. Iya, terima kasih Saudari Aiki. Satu pertanyaan yang banyak juga dipikirkan dan termasuk saya waktu pertama kali mendengar cerita ini. Biasanya memang kita melihat persembahan itu dari sisi nominalnya berapa itu ya. Jadi seperti itu. Yang menarik memang di sini, bahkan sangat menarik. Janda ini kalau kita lihat di pelajaran sekolah sahabat kita, yang dipersembahkan itu hanya 1/32 bagian dari dinar. Sedangkan 1 dinar itu sendiri itu merupakan upah biasa bagi pekerja harian. Jadi upah biasa dari pekerja harian itu 1 dinar. Ini pun masih dibagi menjadi 32. Jadi betapa kecil persembahannya ini dibandingkan dengan orang-orang lain yang membawa persembahan yang sangat besar. Dan rupanya tempat untuk mempersembahkan ini yaitu di satu tempat di pelataran. Jadi orang banyak sekali yang melihat ini. Yang pertama, kenapa ini menjadi satu hal yang besar? Yang pertama ini tentu kalau janda ini dia membawa sesuatu yang sama setidaknya atau lebih besar, itu ya memang dia akan berani karena dilihat banyak orang. Tapi ini sangat kecil. Jadi pertama dibutuhkan mental yang begitu pede ya. Jadi harus benar-benar mentalnya kuat. Jangan-jangan nanti dia pada saat berjalan aja orang mungkin bisa mencibirkan dia. Apalagi kemudian tahu yang hanya segitu persembahannya itu, mentalnya saya nggak bisa bayangkan. Kemudian yang berikutnya adalah dia ini rupanya 1/32 bagian dari dinar itu yang menjadi pengorbanannya dia, dalam arti bukan hanya uang tapi itulah hidupnya. Jadi memang dia benar-benar saat mempersembahkan ini, setelah dia mempersembahkan 1/32 dari dinar itu atau satu duit ya, satu duit. Itu setelah itu dia nggak tahu lagi hidupnya mau bagaimana. Jadi bisa dikatakan dia ini memang mempersembahkan bukan hanya uangnya, tapi hidupnya. Tuhan ini aku berikan ke Tuhan. Setelah ini ya nggak tahu. Nah, benar-benar dipasrahkan kehidupannya Tuhan. Itulah yang menjadikan persembahan ini istimewa. Terima kasih.
Itu yang Tuhan Yesus lihat ya pendeta, atas pengorbanan dari wanita ini ketika dia mempersembahkan apa yang dia punya, memang sudah itu sisanya, seperti itu. Nah, atas kata pengorbanan tadi pendeta Sony, saya mau bahas pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Memberi kepada pekerjaan Tuhan adalah satu hal. Memberi dengan pengorbanan adalah hal yang lain. Apa perbedaannya dan mengapa perbedaan itu penting dalam hal ini? Terutama ketika Yesus mengamarkan kita di hari-hari terakhir, mengapa sepertinya pengelolaan sumber daya itu menjadi isu di akhir zaman sebelum Yesus akan datang? Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Salah satu ciri seorang percaya kepada Tuhan, maka dia dengan setia memberikan persembahannya kepada Tuhan. Persembahan dalam bahasa lugasnya adalah ucapan syukur. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, maka ada 5 jenis persembahan yang merupakan korban. Namun yang dibahas adalah korban persembahan yang terakhir, persembahan sukarela. Kalau saudara baca, ada korban sajian iman 1, korban keselamatan iman 3, korban penghapus dosa iman 4, korban penebus dosa penebus salah iman 5. Dan ini korban persembahan, inilah persembahan sukarela. Nah, mengapa di zaman ini pengelolaan persembahan menjadi satu isu yang menarik? Benar, akan menjadi isu menarik karena Ivy boleh baca paragraf kedua terakhir sampai akhir. Ya. Kisah ini mengandung pelajaran mendalam tentang pengelolaan sumber daya. Memberi untuk pekerjaan Allah tidak bergantung pada tindakan para pemuka untuk mendapatkan keabsahan. Kepemimpinan agama bait suci itu korup. Namun Yesus dengan itu tidak mengiyakan tindakan menahan persembahan. Jika pernah ada pemuka agama yang korup seperti Kayafas atau Hanas, mereka pada saat ini adalah termasuk yang terburuk dan Yesus juga mengetahuinya. Coba dilihat dari bacaan Ivy tadi, itu janda tua itu memberi atau berkorban. Tadi pasal Qur sudah terangkan sedikit mengenai 32 bagian itu. Artinya inilah namanya pengorbanan. Janda itu dia potong yang harus bisa beli ikan teri, dia potong jadi beli ikan asin. Yang harus bisa beli beras 2 liter, dia potong 1 liter. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Sedangkan konsep memberi sudah dipraktikkan oleh ahli Taurat, orang tadi dikatakan di sini siapa? Pemuka agama. Dia beri, jumlahnya besar, tapi itu hanya apa? Hanya pemberian. Artinya lebih-lebih dari apa yang dia punya. Dan pada zaman akhir ini juga hati-hati. Anda termasuk yang mana? Ketika Anda membawa persembahan ke gereja Anda masing-masing, termasuk yang mana? Anda memberi persembahan yang merupakan sebuah ritual atau liturgi, atau Anda berkorban untuk memberikan persembahan? Terima kasih. Amin. Kita diajak untuk merenungkan selama ini apakah kita memberi dalam kelimpahan kita atau dalam kekurangan kita. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita, jika berkatnya lebih banyak ketika memberi dalam kekurangan, berarti Tuhan itu setia, begitu ya. Dan itulah prinsipnya yang diajarkan dari cerita mengenai persembahan seorang janda miskin. Baik, kita lanjut ke hari Senin dengan judul Tidak Satu Batu Pun di Atas Batu Lainnya. Alias, Yesus menubuatkan bahwa suatu saat Yerusalem akan hancur. Makanya ketika Yesus berada di bait suci Allah, orang lain boleh bermegah dengan keadaannya yang sangat mewah, tetapi Yesus di dalam hatinya sedih. Mengapa Pendeta Kur? Apa yang Yesus bayangkan? Karena dia melihat tahu kan apa yang akan terjadi berikutnya. Iya, terima kasih sekali lagi Saudari Aki. Ini saya rasa sangat penting ya. Jadi dua peristiwa antara janda tadi yang memberikan persembahan, kemudian dengan nubuatan, serangkaian nubuatan bisa dikatakan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini semuanya terjadi di Ka'bah. Itu ya, di Ka'bah. Tadi sudah diterangkan oleh Pastor Sony antara memberi dengan berkorban. Nah, yang ingin Tuhan Yesus katakan pada para murid dan termasuk saya dan kita semua adalah di akhir zaman itu benar-benar yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana kita itu harus memiliki satu penyerahan kehidupan. Nah, ini yang Tuhan Yesus inginkan kan. Lihat ini bait suci, apa yang dibanggakan. Kalau tidak benar-benar diserahkan ke Tuhan, sangat mudah sekali Tuhan mau hancurkan bait suci itu.
Dan kalau dihancurkan, apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Meskipun mungkin tadi ada kaitannya dengan persembahan-persembahan yang besar, tidak ada, nothing. Ya. Jadi itulah yang kalau saya melihat intinya dari kehancuran bait suci ini, bagaimana, dan termasuk ini di akhir zaman, bagaimana kita ini sadar bahwa segala sesuatu itu tidak kekal dan yang kekal adalah hanya Tuhan. Bagaimana kita memasrahkan kehidupan kita pada sesuatu yang kekal saja. Terima kasih, Saudari Hek. Ya, benar sekali pendeta, karena pada saat itu Yesus bisa melihat ke dalam hati para murid-muridnya. Mungkin mereka berekspektasi suatu saat mereka lah yang akan menjadi pemimpin dan menduduki bait-bait suci yang besar ini. Seperti itu ya. Padahal Yesus mau mengajarkan dengan kehancuran Yerusalem pada nantinya, mereka akan dianiaya, diadili, dan juga bahkan beberapa dibunuh. Nah, ini yang sedang Yesus persiapkan. Jadi pendeta Sony, pertanyaannya, apa yang salah atau bagaimana kita seharusnya berekspektasi, berharap, dan juga bermimpi, terutama mengenai pelayanan gitu. Mungkin ada banyak anak muda ataupun orang tua yang saya mau menghabiskan sisa hidup saya untuk pelayanan, dan ekspektasinya mungkin yang baik-baik, yang bagus-bagus begitu ya, padahal realitanya seperti apa? Silakan pendeta Sony dengan semangat dan juga pelurusannya. Bicara mengenai ekspektasi, harapan, maka kita punya satu pengharapan untuk bisa hadir di sorga. Lalu kenapa saat ini, bahkan dari dulu banyak orang tua, orang muda mendedikasikan diri untuk menghabiskan waktu dan pelayanan, itu merupakan suatu harapan bahwa akan ada upah besar di sorga, ya, ada upah besar di sorga. Namun perlu kita garis bawahi, kenapa sampai dikatakan tidak satupun batu di atas batu lainnya, ini mengarah kepada konsep sementara, ya, sementara dunia ini. Artinya semegah-megahnya bangunan. Tapi sebelum ke sana coba, fungsi Ka'bah buat apa, Pastor Kur Ivy? Sebagai satu media atau sarana untuk menyembah Tuhan kita, oke? Lalu apa yang kita buat? Pelayanan. Nah, ini konsep pelayanan ini banyak disalahartikan. Tapi saya ingin katakan bahwa semegah-megahnya itu, sesungguh-sungguhnya itu, Ivy boleh baca paragraf kedua bagian B, bangunan itu. Bangunan itu memang ajaib. Engkau menunjuk pada tembok ini sebagai sesuatu yang tampaknya tidak bisa dibinasakan. Tetapi dengarkan perkataanku. Harinya akan tiba, harinya akan datang, bila satu batu pun di sini tidak akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, alias semuanya akan diruntuhkan. Kapan itu? Ivy boleh baca paragraf terakhir. Dan dari kenyataannya, ya. Ya. Kenyataannya, mereka akan dianiaya, diadili, dan beberapa akan dibunuh. Namun melalui semua ini, Yesus menunjukkan bahwa waktunya belum tiba. Mereka tidak boleh tertipu oleh peristiwa-peristiwa yang bergejolak. Lagi pula, Roh Kudus akan memberi mereka kata-kata untuk diucapkan pada saat yang tepat, bahkan ketika keluarga dan teman-teman meninggalkan mereka. Yang dapat disimpulkan dari kata-kata pendahuluan nubuatan Yesus ini adalah bahwa umat Allah tidak perlu takut terhadap kekacauan dan pencobaan. Mereka harus berjaga-jaga karena Roh Allah akan membawa mereka melewati kesulitan. Perhatikan kata berjaga-jaga. Berjaga-jaga, saya yakin pelayanan, mendedikasikan waktu kita sepenuhnya kepada Tuhan, mempunyai komitmen seperti sekarang ini. Terus terang Ivy, Pastor Kur, tadi malam saya dengar dari teman-teman ada 5-4 orang pendeta Indonesia akan menjadi misionaris. Ada yang ke Mina, ada yang ke Turki, ada yang ke Timur Tengah, ada juga yang ke Australia. Oke, fine. Mereka yang mendedikasikan diri mereka untuk Tuhan dengan satu ekspektasi, harapan bahwa mereka akan lebih dekat dengannya. Tapi ingat kata berjaga-jaga. Berjaga-jaga, jangan hanya kabur dengan simbol, dengan casing kalau istilah handphone, tapi kita harus lihat konten iman. Konten kita bagaimana? Sehingga mimpi, ekspektasi yang orang tua, orang muda lakukan akan tetap menyala ketika kita dengan sungguh-sungguh menurut perintahnya dan senantiasa berjaga-jaga hingga akhir hayat kita. Terima kasih, Ivy. Amin. Terima kasih pendeta untuk penguatannya dan menyangkut kepada esensi dari hal apa yang kita harapkan, yaitu iman yang teguh di dalam Kristus. Dan kita diajak untuk merenungkan, melihat ke belakang bagaimana pengalaman kita mengikuti Yesus. Apakah Yesus setia di dalam kata-katanya akan iman kita yang sudah kita percayakan kepadanya?
Baik, kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul Sang Pembinasa Keji. Dari peristiwanya, kita beralih kepada subjek. Jadi siapa pendeta Kur yang suatu saat akan menghancurkan kota Yerusalem? Di sini ada istilah pembinasa keji atau yang diurapi dan juga raja yang akan datang. Jadi siapa ini dan kaitannya dengan nubuatan di Daniel 9? Silakan pendeta Kur. Iya. Siapa pembinasa keji? Ada banyak banyak penafsiran ya. Tetapi saat ini kita berbicara sesuai dengan konteks kelas sahabat kita yang tertulis di sini adalah di sini diterangkan siapa pembinasa keji itu. Dikatakan, saya akan baca saja. Apakah gerangan pembinasa keji yang Yesus rujuk pada kitab Daniel yang dimaksudkan ini? Sayangnya, banyak ahli percaya bahwa kekejian ini merujuk pada penodaan bait suci Antiochus pada abad kedua sebelum Masehi. Ada yang menafsirkan ini, tapi itu tidak benar tentunya. Karena ini Tuhan Yesus menunjuk pada sesuatu yang akan datang, peristiwa yang akan datang. Jadi, secara singkatnya, Tuhan Yesus ingin agar kita memahami apa yang akan datang setelah Tuhan Yesus, yaitu kekejian tersebut kemungkinan merujuk pada penanaman standar kekafiran Romawi di Israel selama pengepungan Yerusalem pada akhir tahun 60-an Masehi. Inilah tanda bagi orang-orang Kristen untuk melarikan diri dan sehingga orang-orang Kristen lakukan dan selamat. Namun saya ingin juga menyampaikan ini supaya kita berjalan di historik, ya, historik apa hubungannya bagi kita saat ini. Sama juga Tuhan Yesus sudah memberikan satu amaran, nasihat yang saya ingin garis bawahi, yaitu standar kekafiran Romawi, penanaman standar kekafiran Romawi. Apakah itu masih terjadi saat ini? Masih, ya, masih. Ini yang harus kita sadari. Lalu apa kalau masih? Kita harus tetap yakin pada janji Tuhan. Selama kita meyakini firman Tuhan dan kita berada di dalam Tuhan, maka kita akan selamat. Saat ini juga, termasuk juga umat Tuhan saat itu. Itu dari Evi. Terima kasih. Terima kasih pendeta sudah menekankan pentingnya kita mempercayai janji Tuhan dan juga nubuatan-nubuatan yang telah digenapi. Karena itulah yang menjadi modal ataupun dasar kita untuk mempercayai hidup kita kepada Tuhan di masa yang akan datang. Pendeta Sony, boleh kita melihat pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Kalau memang Tuhan sudah tahu begitu ya, siapa yang akan menghancurkan, kapan akan dihancurkan, dan apa yang akan dihancurkan, mengapa Allah tidak mencegah penganiayaan terhadap umatnya selama berabad-abad dan pada dunia saat ini? Karena kalau kita lihat penanaman kekafiran Romawi yang tadi pendeta Kurnai dikatakan, itu kan berarti berbicara mengenai the dark ages gitu ya, masa kekelaman di mana tidak ada firman Allah sama sekali untuk dibaca dan diingat janjinya seperti itu. Silakan pendeta Sony dengan pendapatnya. Mengapa penganiayaan ada? Penganiayaan ada untuk memurnikan iman. Ketika ujian ada, maka dibutuhkan satu instrumen untuk menguji apakah seorang itu bisa lewat atau lolos atau tidak. Contoh, ketika seorang masuk perguruan tinggi sekarang, maka semua yang tamat SMA diakui negara untuk masuk sekolah-sekolah khusus itu perlu ujian, ya. Dan hanya beberapa yang lolos atau persentase sangat sedikit. Nah, lalu apakah penganiayaan ini merupakan bagian dari ujian? Oke, kita harus ingat the great controversy, ya. Itu adalah pertentangan antara yang baik dan jahat. Michael dan iblis, ya, naga dan Yesus Kristus, ular dan keturunan perempuan tersebut, ya. Artinya, mengapa Allah tidak mencegah? Saya berpikir begini, Ivy, Pastor Kur. Sebenarnya sudah banyak janji Allah yang Dia katakan kepada kita bahwa Dia tidak akan menjatuhkan kita ke dalam dosa, ke dalam penganiayaan. Namun ada satu masa ketika kita harus menentukan sikap pilihan kita, menentukan iman kita untuk melihat kemurnian iman tersebut. Saya selalu sering katakan, Ivy, Pastor Kur, mengenai karenanya Misael dan Azarias.
dan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Apapun yang terjadi mereka apa? Mereka katakan, saya selalu ingat kalimat itu Daniel berapa? Daniel 3 mungkin. Ketika di perapian yang menyala-nyala, dia katakan saya percaya Tuhan kami akan menyelamatkan. Tapi kalaupun tidak, kalaupun saya harus mati, saya tidak akan menyembah patung Tuhanku. Inilah merupakan apa? Ian. Kenapa penganiayaan itu ada? Ketika ditanya kenapa penganiayaan itu ada, rasul-rasul, para martir juga mengalami penganiayaan. Contoh penganiayaan. Oh, tapi nanti belajar berikutnya saya akan bahas. Itu aja mungkin, Ivy. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan pendapat dari saudara-saudara sekalian mengenai penganiayaan dalam skala besar ataupun skala kecil, apa fungsinya dan mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi di dalam kehidupan kita sekarang? Baik, kita akan lanjut ke hari Rabu. Semoga ada penjelasan yang lebih menguatkan apa yang kita sudah bahas di hari Selasa. Kali ini judulnya adalah kesusahan besar. Ternyata kekafiran Romawi itu hanya permulaan, Pendeta Kurnaidi. Karena itulah zaman-zaman para nabi. Tapi akan datang kesusahan yang besar. Kesusahan seperti apa? Saya bacakan terlebih dahulu Markus 13 ayat 19 sebelum Pendeta Kurnaidi akan menjelaskannya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah. Sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Mengerikan sekali sepertinya Pendeta Kurnaidi, tapi boleh tolong dijelaskan seperti apa kesusahan besar ini? Iya, sekali lagi terima kasih Saudari Andi. Jadi sebagaimana tadi sudah saya awali ya, jadi apa yang dulu dilakukan kuasa kegelapan saat penghancuran Yerusalem itu sekarang masih ada ya. Dan itu akan terus bahkan lebih besar. Yang menarik sebelum kita masuk ke tadi, kita harus ingat bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Sony, saat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dimasukkan ke kandang singa, apakah kemudian Tuhan melepaskan Daniel? Enggak. Ya, Daniel ada di kandang singa, ya benar-benar singanya ada di situ gitu. Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego, apakah Tuhan kemudian meloloskan dia supaya tidak dimasukkan ke dapur api? Enggak juga, dia tetap dicemplungkan ke dapur api itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan itu seperti guru yang baik, yang melihat kalau ada muridnya yang sedang menghadapi ujian, Tuhan tidak memberikan jawabannya saat ini jawabannya A, B, C, ini isi, enggak. Tuhan akan tetap berdiam sebagaimana guru yang baik sampai murid itu menyelesaikan sendiri pekerjaannya itu, ujiannya itu. Tetapi yang perlu diingat, Tuhan itu bedanya dari guru yang baik. Tuhan itu bersama dengan umatnya sampai akhir zaman. Ini yang perlu diyakini, dan itulah yang diyakini oleh Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Dan inilah yang juga harus kita yakini di akhir zaman. Kembali ke penganiayaan tadi. Setelah lepas di penghancuran Yerusalem, lalu ada penganiayaan besar. Nah, sekarang di akhir zaman, setelah penganiayaan besar itu berakhir, maka jangan lupa ini penganiayaan ini nggak berhenti, modelnya saja yang berhenti. Penganiayaannya apa? Ini justru yang lembut tapi lebih berbahaya, yaitu munculnya Kristus palsu, ajaran-ajaran palsu. Dan ini jangan hanya kita berpikir sesuatu yang sempit, ini secara global dan dalam berbagai hal. Termasuk juga saya ingin kembali ke yang tadi di pembahasan awal mengenai persembahan. Terkadang ada di sana, tadi disebutkan juga, ditekankan sedikit ya. Saat kita kemudian menyaksikan bahwa kesetiaan kita ke Tuhan itu diganggu, bahasa saya diganggu oleh para pemimpin, ya tadi bicaranya mengenai pemimpin, yang terkadang ya tadi digambarkan Anas, Kayafas yang korup. Bagaimana kesetiaan kita ke Tuhan? Apakah kita sekedar melakukan pekerjaan Tuhan, atau memang kita berkorban setia untuk Tuhan? Ini yang sekarang juga harus diwaspadai oleh umat Tuhan. Karena setan bekerja dalam berbagai cara. Justru yang menurut saya lebih menganiaya, lebih mengganggu umat Tuhan, penyiksaan yang berbentuk seperti itu. Kita mau setia,
Tapi kita melihat realita-realita yang mengganggu kesetiaan kita sehingga kita mungkin kecewa. Hari ini kuncinya adalah tetap yakin Tuhan itu bersama dengan umat yang setia. Mungkin orang tidak akan lihat seperti janda tadi, karena hanya kecil, tapi Tuhan hargai. Seberapapun kesetiaan kita, Tuhan tetap lihat. Orang Jawa bilang, Gusti mboten sare. Tetap yakin Tuhan tahu setiap tetes air mata kita, bahkan gejolak hati kita, pikiran kita. Tetap lakukan yang terbaik dan jadi yang terbaik untuk Tuhan dan Tuhan yang dimuliakan. Demikian, saudari. Amin. Terima kasih Pendeta Kur sudah mulai menyinggung hal-hal detail dan juga yang terjadi sekarang, gitu ya, yang bisa kita lihat dan relevan dalam kehidupan kita. Tapi tadi yang saya ambil lagi penekanannya adalah bahwa ada pengharapan, gitu ya. Kesusahan besar itu bukan akhir dari segalanya, tapi ada peran Tuhan Yesus di sana. Dan jawabannya ada di Markus 13 ayat 20. Dan ini akan menjadi dasar pertanyaan saya berikutnya, Pendeta Sony Situmorang. Dikatakan, dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Alias kesusahan besar itu tidak selama-lamanya, hanya untuk sebentar saja. Tapi bisa sebentar kalau ada keterlibatan langsung dari orang-orang yang terpilih. Dan ini sudah terjadi sebelumnya. Masa kesusahan itu dipotong pendek karena ada reformasi Protestan. Ada proaktif ataupun inisiatif dari orang-orang yang percaya untuk melakukan sesuatu. Makanya kesusahan itu diperpendek. Dan nanti juga Tuhan Yesus akan datang. Kalau mau mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka kita juga harus melakukan sesuatu, Pendeta Sony. Apa yang bisa kita lakukan melihat contoh dari yang sudah terjadi dalam sejarah? Pernah nggak para pemirsa mendengar satu statement yang mengatakan mempersegera kedatangan Yesus? Sering. Apa itu? Orang akan langsung fokus kepada menginjil, mengabarkan Injil, atau mendeklarasikan Injil. Tapi sebenarnya ketika melihat topik ini, topik kesusahan besar ini, kita harus ingat, yang pertama itu berubah atau menghidupkan Injil diri kita sendiri. Saya pernah katakan bahwa dalam menginterpretasi Alkitab ada 4 metode: preteris, futuris, historisis, sama idealis. Kalau kita lihat kesusahan besar di sini mengarah kepada apa? Historisis, metode ya. Intinya di mana setiap orang akan mengalami kesulitan, penganiayaan, bencana alam, perang, kesakitan, dan penderitaan di seluruh dunia. Tadi Ivy mengatakan ada dipersingkat. Benar itu. Artinya secara historis api penganiayaan berkurang. Tadi Ivy sudah katakan mengenai reformasi. Sekarang Yesus pun waktunya akan datang, tapi butuh kita punya apa? Kita punya effort. Jadi effortnya apa? Ya Matius 28 ayat 19-20. Namun untuk lebih jelas, kita perlu juga waspada. Saya mau supaya Ivy baca 2 paragraf ini. Paragraf ke-1 ke paragraf ke-2 dan 3. Mari dari Markus 13 ayat 20, Ivy, tolong. Markus 13 ayat 20 berbicara tentang pemendekan waktu penganiayaan demi umat Allah. Secara historis, api penganiayaan memang berkurang setelah bangkitnya reformasi Protestan sehingga memperpendek masa kesusahan. Ketika kekuatan tanduk kecil melemah, semakin banyak orang yang bergabung dalam reformasi. Namun, kekuatan tanduk kecil itu akan kembali berkuasa, seperti yang ditunjukkan dalam Nubuatan Wahyu 13. Dalam Markus 13 ayat 21-23, Yesus mengamarkan adanya ancaman lain, yaitu nabi-nabi palsu dan Kristus-Kristus palsu yang akan bangkit sebelum dia datang kembali. Yesus mengamarkan para pengikutnya untuk mewaspadai mereka. Kalimat statement terakhir dengan judul coba saudara hubungkan. Yesus mengamarkan para pengikutnya untuk mewaspadai mereka dan dikatakan kesusahan besar. Kesusahan besar ini tidak selalu sakit, saudara, tapi itu melanggar atau menyentuh bagian dasar dari iman kita. Saya senang kalimat banyak Kristus palsu. Dan sekarang ini banyak sekali orang yang mengatasnamakan penginjilan, mengatasnamakan mendeklarasikan Yesus, baik di sosial media, di internet. Tapi ingat, ajarannya keluar dari Alkitab. Untuk mengetahui kualitas buahnya, lihat pohonnya, kan katanya begitu. Itu sebabnya ketika Ivy tadi mengatakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, ingat ya, pemindasan keji tadi apa kita katakan? Pemindasan keji merupakan kekuatan yang merusak atau mencemarkan segala sesuatu yang kudus.
dan permasalahannya apakah itu? Satu kata terakhir adalah Ivy, jika saudara mau Yesus lebih cepat datang, maka yang pertama saudara bersiap, kedua saudara siapkan iman Anda, yang ketiga mari bekerja menarik jiwa untuk menyambut kedatangannya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Kita makin diyakinkan bahwa firman Allah dan juga nubuatannya yang sudah digenapi dalam sejarah bisa membangun iman kita pada saat ini, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita lanjut terakhir ke hari Kamis dengan judul Kedatangan Anak Manusia. Saya akan langsung membaca pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, Pendeta Kurnaidi. Apakah tanda-tanda kedatangan Kristus yang paling menonjol bagi Anda di dunia saat ini? Pendeta Kur yakin bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah ada di mana-mana? Silakan, Pendeta. Iya, terima kasih Saudara Evi. Ini perlu ditanyakan memang ke saya, ke kita semua. Apakah kita yakin bahwa tanda-tanda ini sekarang sudah digenapi gitu? Jangan-jangan kita sendiri belum yakin, makna nggak ada ya. Sehingga kalau bisa dikatakan dulu waktu saya masih sekolah-sekolah, ujian tenang, Belanda masih jauh. Jadi jangan-jangan seperti itu gitu. Nah, paling tidak kita harus melihat situasi-situasi sekarang secara prinsip. Alkitab sudah menyatakan bahwa bencana, kemudian kemajuan teknologi, dan juga kemerosotan moral, kasih semakin hilang. Itu kalau bisa dikatakan ini semuanya sudah sangat kelihatan, sudah sangat kelihatan. Nggak pakai diterangkan pun orang sudah lihat, kok bisa ya gitu ya. Dan sedikit saya tambahkan, yang sekarang ini muncul AI ini luar biasa ya. Nah, beberapa hari kemarin saya membaca satu artikel juga di internet juga, bahwa AI ini memang persis bisa dia bukan orangnya yang asli, tapi seperti orangnya yang asli. Itu saya lihat langsung memang. Dan sampai sebegitunya, padahal AI ini belum nyampe 5 tahun yang lalu AI ini diperkenalkan. Jadi canggihan sudah semakin, tapi di sisi yang lain canggihnya itu justru digunakan banyak oleh orang-orang jahat. Jadi kita harus perhatikan. Itulah salah satu tanda bahwa memang kegenapan nubuatan ini sudah semakin digenapi, dan ini menjadi satu kabar baik bagi kita dan juga motivasi bagi kita. Kalau semuanya sudah semakin digenapi, yang harus saya lakukan, saya harus untuk lebih menyatu dengan Tuhan Yesus, lebih menyerahkan kehidupan saya ke Tuhan Yesus, sama seperti janda miskin tadi. Meskipun hanya itu yang saya punya, bahkan dengan itu saya harus menyerahkan seluruh kehidupan saya, maka memang itulah yang harus saya lakukan, dan Tuhan pasti tahu, meskipun orang lain tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah berbagi observasinya apa yang terjadi di dunia ini, dan kita diingatkan kembali bahwa tanda-tanda dan juga kedatangan Yesus yang kedua kali nantinya itu akan literal, terlihat, terdengar, dan juga bersifat pribadi. Jadi kalau kita bisa berpikir-pikir akan tanda-tanda yang lain, semoga itu bisa kita doakan untuk mempersiapkan diri kita lebih lagi. Pendeta Sony, pertanyaan yang ditanya-tanya orang dalam segala zaman. Kapan begitu ya datangnya kedatangan anak manusia ini? Saya mau membaca Markus 13 ayat 30, karena di situ dikatakan sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Angkatan mana gitu ya? Kalau misalnya tamat dari Unai kan ada angkatan tahunnya begitu ya. Tapi angkatan ataupun hari itu, saat ini, ininya itu kapan? Itu yang dipertanyakan orang. Mohon penjelasannya Pendeta. Baik, karena ini terjadi pada abad pertama, pada perbulan pelayanan Yesus, maka sudah pasti hal yang pertama dia mengarah atau merefer kepada mereka yang hidup pada zaman itu. Namun tidak menutup kemungkinan ini sangat relevan bila mana kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbicara mengenai angkatan itu, saya jadi berpikir itu generasi pertama mungkin ya. Pernah nggak ingat dulu, pernah nggak baca di Alkitab Ivy, Pastor Kur, para pemirsa, kalau dulu tuh angkatan pertama manusia itu
tingginya 3-4 meter. Pernah nggak baca? Dan itu baru musnah pada waktu air bah, ya, ingat ya. Kalau dulu ada istilah Nephilim ya. Nephilim di berapa itu ya? Kejadian 6 sama bilangan 33. Namun ketika bicara angkatan ini, maka terus terang kita coba lihat, baca paragraf terakhir hari Kamis. Apa yang ditulis sana? Silakan, Ivy. Demikianlah, frasa angkatan ini kemungkinan besar merujuk kepada generasi abad pertama yang menyaksikan kehancuran Yerusalem, sebagaimana yang Markus 13 ayat 30 gambarkan. Bagaimanapun, Markus 13 ayat 32 merujuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, yang masih ada di masa depan dan lebih jauh lagi dari abad pertama. Akibatnya, Markus 13 ayat 32 menggunakan kata itu untuk membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh dari abad pertama. Sangat benar. Siapa yang pertama kali mengatakan, Ivy Pastor Kur, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat? Yohanes Pembaptis. Matius 3:2 ya. Itu angkatan keberapa? Angkatan pertama. Lalu kenapa sampai digunakan kata angkatan di sini? Perhatiin para pemirsa, ketika para pemirsa baca Markus pasal 13 ayat 24, maka di situ telah ada konteksnya yang mengarah ke sana. Namun yang saya mau katakan, angkatan pertama kita bisa katakanlah rasi Yahudi ini, itu secara sejarah boleh jadi kepada mereka, tapi kedatangan anak manusia akan boleh lebih lama lagi jika kita sebagai angkatan pertama dalam hal rohani tidak melakukan apa yang dianjurkan. Dan untuk menutup, Ivy boleh baca paragraf di atasnya. Namun, sebuah solusi yang lebih sederhana adalah dengan memperhatikan bahwa dalam Markus 13 ayat 30, Yesus menggunakan kata ini dalam frasa angkatan ini. Dan dalam Markus 13 ayat 32, kata itu dalam frasa hari atau saat itu. Dalam Markus 13, kata ini lebih banyak muncul di ayat 1-13 yang mengarah kepada kehancuran Yerusalem. Kata ini yang menjadi ciri khas bagian akhir pasal ini. Setelah itu, para pendengar, saya coba masuk kepada pelajaran hari Minggu dan Senin tadi. Tidak satupun batu di atas batu lainnya. Lalu hubungkan dengan Daniel. Patung Nebukadnezar di pada batu juga menjadi bahan utama dari dari hal tersebut. Sehingga kita akan mengetahui siapa angkatan itu. Itu dalam sejarah mengarah kepada angkatan pertama, orang Yahudi. Namun pada saat ini kita pun bisa menjadi angkatan tersebut jika mana kita jauh dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sekali. Membuat kita berpikir seberapa cepat ataupun lama bagi beberapa orang ya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menariknya pertanyaan nomor 4 di hari Jumat mengatakan, bagi orang mati di dalam Tuhan, kedatangan yang kedua kali hanyalah dalam sekejap mata. Alias kalau sudah mati, berikuti buka mata, ya sudah kedatangan Tuhan yang kedua kali, begitu ya. Jadi bagi mereka itu akan datang sangat cepat. Untuk menyimpulkan, saya mau membacakan satu kalimat dari tulisan Ellen White yang mengatakan, dunia ini tidak lebih siap menerima pekabaran zaman ini daripada orang Yahudi menerima amaran juru selamat mengenai Yerusalem. Jadi kalau dulu orang tidak siap walaupun sudah diamarkan oleh Yesus mengenai kehancuran Yerusalem, Nyonya White melihat zaman sekarang juga begitu kondisinya. Sudah diamarkan, tapi kita juga tidak siap. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pendeta Sony dan juga Pendeta Kur, untuk mempersiapkan diri supaya tidak hancur seperti Yerusalem? Silakan Pendeta Sony. Yang harus dilakukanlah berubah dari ritualis menjadi seorang yang rohani. Artinya begini, dari seorang yang legalis, yang hanya fokus kepada tata upacara, fokus kepada tata agama, tata-tata lainnya, lebih mengarah kepada bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan saja. Ketika hubungan pribadi dengan Tuhan dilaksanakan, maka saya percaya, saya yakin, saya imani, seperti pertanyaan nanti akan ditanyakan, bedanya menginjil sama menarik jiwa, maka itu akan ada termaktub di dalamnya. Intinya adalah, saudara-saudara, mari berubah, dekatkan diri kepada Tuhan. Dan kalau pemirsa baca pelajaran hari Jumat, maka dikatakan dunia ini meresahkan. Tapi once kita bergantung kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, dan berjaga-jaga, maka semuanya itu akan kita bisa lewati. Terima kasih, Ivy. Amin. Pendeta Kurnaidi, silakan dengan kesimpulannya. Iya,
Kalau saya melihat dari sisi yang lain, tadi Pastor Sony sudah menerangkan dari sisi yang lain, saya melihat dari dimensi yang lain, itu yang menjadikan orang-orang Yahudi ini kemudian masih tetap berada di bait suci itu, dan sehingga mereka binasa berbeda dengan orang-orang Kristen yang menuruti perkataan Tuhan Yesus adalah yang menariknya justru tokoh-tokoh agama orang-orang Yahudi. Jadi mereka beragama benar, mereka membaca Alkitab benar, tapi permasalahannya mereka tidak percaya atau kurang yakin, mungkin lebih tepatnya, terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang saya sampaikan, boleh bagus kita belajar firman ya, kemudian kita berdoa tekun. Tapi satu hal jangan lupa, kita dari firman yang kita baca itu kita yakin enggak mau melakukannya. Jangan-jangan itu hanya di sini kita pintar firman tapi lakukan enggak. Ya, dan kita memasrahkan. Kalau firman Tuhan sudah katakan ini, sudah apapun yang mungkin enggak cocok dengan pikiran saya pasrahkan kehidupan saya. Karena firman Tuhan katakan ini. Dengan itulah maka umat Tuhan akan selamat. Demikian. Terima kasih Saudara Edi. Amin. Terima kasih atas panggilan dan juga ajakannya. Baik saudara-saudara, kami akan menanggapi 3 pertanyaan yang sebenarnya sudah masuk dari 2 pelajaran yang lalu. Jadi kami akan mulai dari Pendeta Sony Situmorang. Kita akan membahas pertanyaan Bapak Darto Sumpeno yang menanyakan, dari pelajaran 1-6, Yesus sudah melakukan penyembuhan, mujizat, dan lain-lain. Tetapi di pelajaran 7 dan 8, Yesus masih juga mengajar para muridnya. Mengapa para murid sepertinya belum mengerti mungkin akan siapa dia dan juga tujuannya datang ke dunia itu untuk apa? Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Pernah saya katakan bahwa belajar di sini bukan hanya seperti guru dan murid. Belajar di sini bukan seperti seorang guru SMP, SMA, atau SD mengajarkan para muridnya. Tapi mengajar di sini mengarah kepada kata dalam bahasa Inggris itu observe, itu apa? Bersama-sama mempelajari, lalu mempraktekkan, dan guru tersebut setelah mempraktekkan akan mengeluarkannya kepada para muridnya. Itulah istilah belajar di sini ya. Sehingga bukan berarti belum mengerti, ini lebih mengarah kepada latihan. Makanya ada dikatakan faith practice atau latihan iman, dan disinilah yang mereka lakukan. Kenapa? Kenapa diperlukan ini? Yesus mengajar para murid sama seperti guru-guru mengajar para murid-muridnya dalam satu sisi. Ivy mungkin tahu atau Pastor Kur mungkin tahu ada metode belajar, ada melalui pendengaran, kinestetik, audisiti dan lain-lain. Saudara masih ingat itu ya? Ada gerak pakai sentuhan, baru ada dari visual. Nah, Yesus kata observe di sini artinya apa? Saya praktekkan, kamu belajar dan mari lakukan sama-sama. Itulah apa? Mengajar dalam konteks ini. Sehingga kalau para pemirsa melihat pelajaran hari 7 dan 8, maka ada kalimat pelajaran mengajar murid bagian 1 dan mengajar murid bagian 2. Dan satu kalimat yang saya ingat itu di pelajaran 7 ayat hafalan dikatakan apa? Siapa yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, lalu mengikul salibnya. Terima kasih. Amin, terima kasih. Berikutnya, Pendeta Kur, saya akan bacakan pertanyaan dari Herbert Manulang. Ini yang tadi sempat Pendeta Sony beritahukan sedikit ya. Apa yang menjadi perbedaan antara menginjil dan menarik jiwa? Silakan Pendeta Kurnaidi. Iya, terima kasih. Ini sangat menarik ya, menggelitik gitu ya. Menginjil dan menarik jiwa, apa bedanya? Mungkin banyak orang katakan ya sama. Tapi ini beda, memang beda. Menginjil adalah satu kegiatan. Kita menyampaikan Injil ya. Dan bisa jadi karena ini bukan saya mengira-ngira, tetapi memang saya lihat sendiri rajin menginjil, tapi apakah ada kerinduan agar jiwa itu kemudian benar-benar ditarik? Dalam arti, kalau seorang memang tujuannya menarik jiwa, kalau jiwa itu masih belum, bisa dikatakan gampangnya orang itu tidak bisa tidur. Tidur pun mungkin ngigau tentang jiwa yang belum bisa dibawa ke Tuhan itu. Jadi itu memang dengan segenap hatinya, bahkan pengorbanannya dia akan terasa dalam saat dia menyampaikan Injil itu.
bukan hanya lewat pena suara, tapi segenap kehidupannya dipasrahkan agar jiwa itu benar-benar ditarik pada Tuhan. Itulah bedanya. Demikian Saudari Ivy. Terima kasih Pendeta pencerahannya. Satu lagi dari Alex Solipat, saya arahkan ke Pendeta Kur kembali. Mengapa Yesus senantiasa menggunakan perumpamaan dalam mengajar murid-muridnya? Silakan. Iya, terima kasih sekali lagi. Jadi hal ini sering juga Tuhan Yesus menyampaikan hal ini, yaitu para muridnya itu bisa jadi kalau diberikan satu hal yang langsung sebagaimana mestinya pada waktu itu para muridnya belum mengerti. Sama dengan kalau kita mungkin sekarang sudah tahu handphone ya. Sudah tahu handphone, tetapi kalau kemudian kita menyampaikan itu ke orang di zaman dulu yang belum mengerti tentang handphone, kita gambarkannya, kalau kita kasih tahu handphone ini dengan teknologi 5G orang nggak ngerti. Yang lebih mudah adalah bahwa ada satu alat kotak sama seperti ini, ya kemudian ya seperti kotak yang dilakukan itulah untuk bisa bicara. Seperti itulah gampangnya. Karena para murid belum mengerti apa yang seharusnya, sehingga Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang lebih mudah dimengerti oleh para murid. Itulah fungsinya Tuhan Yesus memberikan keutamaan pada para murid. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Jadi dengan kata lain, Yesus ingin menemui level pengetahuan para murid pada saat itu, begitu ya, untuk menceritakan hal-hal besar mengenai kerajaan surgawi yang tentunya kita juga mungkin belum 100% memahaminya. Baiklah para pemirsa, kita akan tutup kebersamaan kita dengan doa. Pendeta Sony, boleh tolong berdoa bagi para pemirsa. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu kami boleh fokus untuk pelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada pekan ini. Kau telah memberkati hamba-Mu, Pendeta Kur, Ivy, dan juga dari layar. Bapak, banyak hal yang mungkin boleh jadi kurang sempurna kami sampaikan di tempat ini, namun kami yakin dan percaya Engkau akan menyempurnakannya dalam hati kami, sehingga kesempurnaan tersebut akan boleh Engkau berikan melalui pencerahan dan curahan Roh Kudus dalam hati pikiran kami. Berkat seluruh pemirsa dalam berkat jasmani, pikirani maupun rohani, berkat mereka dalam usaha tangan untuk pekerjaan mereka, berarti mereka Tuhan dalam hubungan mereka dengan-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau akan dengar seluruh doa kami yang sederhana ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Kur dan juga Pendeta Sony untuk waktu dan pelayanannya. Tuhan memberkati sekali. Dan bagi para pemirsa, kami menghargai setiap salam, komen, maupun pertanyaan. Jadi tolong masukkan itu di kolom komen di bawah ini dan kami akan menanggapinya di kesempatan mendatang. Yesus tidak hanya mengamari apa yang akan terjadi di masa depan, kesusahan dan juga penderitaannya. Tetapi sesaat lagi kita akan melihat bagaimana Yesus sendiri ditangkap dan diadili untuk menjadi teladan bagi para murid-murid dan juga kita dalam menghadapi kesulitan tersebut. Sampai minggu depan, Tuhan memberkati kita sekalian.